dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus selalu bersama. Para saudara, Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini gereja merayakan pesta Yesus dipersembahkan di Genisah. 40 hari yang lalu kita merayakan Natal kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus dengan penuh sukacita dan juga dengan semangat. Hari ini kita menangkan hari suci Yesus dipersembahkan di Genisah. Tampaknya dia memenuhi hukum Taurat, tetapi sebenarnya dia datang untuk memenuhi umat yang percaya kepadanya. Maka dari Roh Kudus datanglah Simeon dan Hana ke Genisah. Mereka mengenal Tuhan karena ilham dari Roh Kudus, dan juga dengan gembira mereka memuliakan Dia. Demikian pula kita sekarang dikumpulkan oleh Roh Kudus, kita pun akan masuk ke rumah Allah menyongsong Kristus. Kita akan bertemu dengan Dia di dalam perjamuan khusus sampai pada hari Ia datang dalam semarak kemuliaan-Nya. Para saudara, Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih, kita akan mendoakan lilin simbol kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Marilah kita berdoa. Allah sumber dan asal segala terang, hari ini Kau menyatakan terang yang menyinari bangsa-bangsa kepada Simeon yang bersaksi. Kami mohon dengan rendah hati segera memutuskan lilin ini dengan berkat, dan terimalah doa-doa umat-Mu yang berlimpah di sini dalam perarakan yang menuju memuji nama-Mu. Semoga dengan menempuh jalan kebajikan kami sampai kepada terang yang tak pernah padam dengan pengantaran Tuhan kami. Marilah kita berharap menyongsong Tuhan Kristus, cahaya para bangsa dan kemuliaan bagi umat Israel. Sekarang Tuhan, perkenankanlah hamba-Mu berpulang dalam damai sejahtera bersabda-Mu. Kristus, cahaya para bangsa dan kemuliaan bagi umat Israel. Sebab aku telah melihat keselamatan-Mu ya Tuhan, yang Kau sediakan di hadapan segala bangsa. Kemuliaan kepada Allah di surga. Kami memuji Dikau, kami menyembah Dikau, kami bersyukur kepada karena kemuliaan yang besar. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, Engkau yang Maha Kudus dan dunia kasih harga kami, Engkau yang diutus ke Bapa kasihanlah kami. Hanya Engkaulah Tuhan
bersama dengan Roh dalam kemuliaan Allah Bapa. Mari berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, pada hari ini Putra-Mu yang tunggal menghadap Engkau dan dipersembahkan kepadamu sebagai manusia seperti kami. Kami mohon kepadamu, jemputlah kami, curailah kami rahmat-Mu, hapuskanlah dosa-dosa kami, agar kelak kami pantas menghadap dan memandang Engkau dalam terang abadi. Demi Kristus, demi Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa dan sepanjang segala masa. Tuhan serta-Mu dan serta-Mu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, Maria dan Yusuf membawa anak Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Pada waktu itu adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan salah hidupnya, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke bait Allah. Ketika anak Yesus dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, Simeon menyambut anak itu dan menantangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang dari padamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat Israel." Yusuf dan Maria amat heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang anak Yesus. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menyata pikiran hati banyak orang." Ada juga di situ seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyir, namanya Hana. Ia sudah sangat lanjut umurnya, sudah menikah. Ia hidup 7 tahun bersama suaminya, dan sekarang ia sudah janda, berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah, dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pada saat anak Yesus dipersembahkan di bait Allah, Hana pun datang ke bait Allah dan bersyukur kepada Allah. Kita berbicara tentang anak Yesus kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Setelah menyelesaikan semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah Maria dan Yusuf serta anak Yesus ke kota kediamannya, yaitu Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Berbahagialah kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabda
kebenaran dan hidup kami. Para suster, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, hari ini kita merayakan pesta Yesus dipersembahkan di Bait Allah. Ketika Yesus yang baru lahir dipersembahkan di Bait Allah ini oleh perawan Maria dan juga Santo Yosef. Dan tentunya pada tanggal hari ini juga diperingati Hari Hidup Bakti Sedunia yang mengingatkan akan kasanah gereja dalam diri orang-orang yang mengikuti Tuhan dengan intim, berkaulkan nasihat-nasihat Injil. Para suster, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, kehidupan seorang anak terkadang tidak bisa lepas dari kehidupan keluarga yang terikat pada budaya dan juga adat istiadat tertentu. Hal ini juga berlaku bagi Yesus. Dalam adat Yahudi, anak laki-laki yang sulung setelah genap waktu pentahiran ibunya harus dipersembahkan dan dikuduskan kepada Allah di baitnya. Tentu adat ini memiliki makna mendalam yang mengungkapkan akan imannya kepada Allah yang menciptakan dan juga memberinya kehidupan. Peristiwa Yesus dipersembahkan di Bait Allah menjadi istimewa karena ketika masuk ke Bait Allah ia disambut oleh Simeon yang menyampaikan hidungnya karena kuasa Roh Kudus, di mana Simeon mengalami kehadiran Sang Penyelamat dan ia juga menyampaikan nubuatnya bahwa anak ini akan diterang bagi bangsa-bangsa dan sekaligus menjadi tanda perbantahan di antara mereka. Sesudah itu selain Simeon ada juga Hana yang menyambutnya sambil mengucap syukur dan memuji Allah. Yesus yang sudah dipersembahkan ke dalam Bait Allah yang upacara Yahudi selanjutnya bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Tentu inilah perkembangan yang menyangkut segi fisik, keutamaan manusiawi dan juga iman kerohanian. Tidak mengherankan peristiwa ini kemudian di dalam gereja dijadikan tanda dan juga lambang persembahan hidup untuk kaum biarawan dan juga biarawati agar dikuduskan dalam panggilan hidupnya, yaitu menyangkut segi fisik, keutamaan manusiawi dan juga iman kerohanian. Dan kehidupan setiap orang beriman patutlah juga dipersembahkan kepada Allah agar selanjutnya ia dapat juga berkembang berkat kasih karunia-Nya. Kita doakan para orang-orang yang mengikuti hidup bakti dalam iman Katolikan. Semoga ia pun mempersembahkan dirinya dalam kehidupan, dalam pelayanannya bersama-sama dengan Kristus sendiri. Dan kita semua tentunya diajak juga dalam hidup kita juga ingin persembahkan bersama-sama dengan Kristus dalam Bait Allah-Nya yang suci. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Doa memohon perlindungan dari wabah virus corona. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah Engkau Bapa Surgawi, pencipta alam semesta yang Maha Kuasa. Engkau menunjuk kami sebagai pengelola atas semua makhluk hidup dan memberikan kami kuasa kepemilikan atas mereka.
Namun dalam banyak hal kami telah mengecewakan-Mu, dan karenanya kami mohon ampun dari-Mu. Dalam saat-saat yang mengkhawatirkan ini, dengan wabah virus corona yang mengancam kesehatan dan keberadaan semua orang, kami dengan rendah hati dan penuh keyakinan memohon perlindungan, penyembuhan, dan pemulihan dari-Mu, terutama bagi mereka yang telah terkena wabah ini. Bapa, jagalah keselamatan para petugas kesehatan, mereka yang menghibur orang sakit, semua personel imigrasi, dan semua yang dengan berani bertugas mengamankan negara dan dunia dari ancaman virus ini. Jadilah kehendak-Mu ya Bapa, ikatlah wabah ini dan singkirkanlah penderitaan ini dari kami. Roh Kudus, ubahlah ketakutan kami menjadi kekuatan, ketangguhan, dan ketabahan, serta bantulah kami menghasilkan buah-buah iman, harapan, amal, dan kasih. Darah Yesus yang mulia, kuduskanlah dunia dari wabah ini. Hati kudus Yesus, kasihanilah kami. Bunda penolong abadi, dampingilah kami. Dan jadilah perantara doa-doa kami kepada putra-Mu. Santo Benediktus, doakanlah dan jagailah kami. Semua malaikat pelindung kami, terangi dan jagailah kami. Demi nama Yesus yang Maha Kudus kami berdoa. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.